Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada siyam hada syahri mukallafin min banil insan li'tiyadil juwa'i wal atashi taballughil zaman. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akhbara anna fi Ramadan wa tuqlaqun niran wa tuftahul jinan. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin wa ya ayyuhal hadirat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raka'in. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat isya yang dicintai oleh Allah, setinggi-tingginya puji, sedalam-dalamnya syukur senantiasa tak pernah lupa kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sampai detik ini masih memancarkan rahmat dan nikmat kepada kita bersama. Antara lain Allah memberikan nikmat sehat badan dari 1 Ramadan sampai 20 Ramadan, masih kita bersemangat dengan adanya sehat badan sehingga dapat berkumpul di masjid untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita sehat badan, lalu Allah memberikan nikmat sehat pikiran. Andai kata Allah tidak memberikan dua nikmat ini, kemungkinan besar kita tidak dapat menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat badan ini satu-satunya nikmat yang paling istimewa kepada kita, kemudian nikmat sehat pikiran. Allah tidak memberikan gila kepada kita. Andai kata Allah memberikan gila kepada kita, mungkin semua kapasitas ibadah kita ini enggak harus kita kerjakan. Karena yang diwajibkan puasa, diwajibkan sholat, diwajibkan segala-gala itu yang pertama kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah mewajibkan kepada orang yang berakal. Lalu Allah mewajibkan kepada orang yang akil balik. Anak-anak tidak diwajibkan, yang gila tidak diwajibkan. Maka alhamdulillah kita tidak diberi gila oleh Allah, maka kita wajib setiap saat, setiap waktu kita untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya dua nikmat, alhamdulillah dapat kita nikmat yang paling istimewa, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Kemudian selawat beri salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah memutuskan ke permukaan alam dunia. Tidak ada lain, tidak ada bukan, satu-satunya untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang dimana akhlak manusia sebelumnya itu sudah 620 tahun semenjak Isa berangkat, tidak ada lagi akhlak manusia. Maka di tengah-tengah kejahilan itulah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu Nabi sendiri yang mengatakan, innama bu'istu liutammami ma karimal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah ke permukaan alam dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bereaksi
Tidak ada mengajarkan sholat, tidak ada mengajarkan puasa, tidak ada mengajarkan zakat, tidak ada mengerjakan haji. Tidak ada mengajarnya. Semata-mata mengerjakan sopan dan santun manusia yang berakhlak tinggi. 23 tahun lamanya. Maka alhamdulillah sampai detik ini kita sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berakhlak yang baik. Siapa saja yang baik akhlaknya, semua perbuatannya pasti baik. Maka alhamdulillah kita menjadi umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya dalam kehidupan ini. Kaum muslimin hadirin jamaah salat Isya yang dicintai oleh Allah. Pertama sekali penghormatan kami setinggi-tingginya kepada Bapak RT, juga penghormatan kami setinggi-tingginya kepada BKM Masjid, juga penghormatan kami juga kepada Bapak Imam Masjid, dan tidak lupa juga penghormatan kami setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu pada hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah. Semoga selalu diberikan sehat badan, sehat pikiran, dapat kita melaksanakan ibadah puasa dari pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena satu-satunya adalah ibadah puasa, ibadah batiniah, ibadah yang paling rahasia, yang tahu hanya Allah dengan kita yang mengerjakan. Tidak ada lain yang tahu walaupun bagaimana hebatnya. Maka inilah satu-satunya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain semua hanya untuk kita, tapi ibadah puasa adalah Allah yang membalasnya. Kaum muslimin hadirin jamaah salat Isya yang dicintai oleh Allah. Coba kita bayangkan, kita renungkan sejenak, dari mana datangnya kita dan kemana tujuannya kita, dan sampai mana sudah perjalanan kita ini. Ini yang selalu kita renungkan, selalu kita tafakur di dalam kehidupan kita. Itu yang sering-sering kita fakur, dari mana datangnya kita, kemana tujuannya, sampai mana sudah perjalanan kita. Berapa banyak sudah modal yang kita siapkan untuk kita kembali menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Rasul mengatakan, "Man faraka ruhul jasad." Apabila berpisah roh dengan jasad, wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah. Bebas mereka itu daripada 3 hal, niscaya masuk surga. Ini yang wajib kita renungkan setiap saat. Apabila saat kita berpisah roh dengan jasad kita, apabila kita terhindar daripada 3 hal, niscaya masuk surga. Karena mati ini tidak tahu kita kapan. Apalagi umur-umur kita ini sebaya-sebaya misalnya dengan saya. Alhamdulillah sudah hampir masuk 70. Kalau adarnya tidak lama lagi. Yang malamnya masih bisa kita tidur di rumah dengan lapisan spring bed yang empuk, ditemani oleh istri atau oleh suami, dikawani oleh anak-anak, diterangi oleh lampu-lampu yang terang, dingin oleh AC atau kipas angin. Besok malam kita tidur di alam barzakh, alam kubur. Coba kita bayangkan kubur itu bagaimana. Semua kapasitas ini tidak kita bawa. Yang kita bawa cuma amalun salihun, sadaqatun jariyatun, wa waladun salihun yad'ulah. Itu yang kita bawa cuma 3. Tidak banyak yang kita bawa.
Maka apa yang kita hindar daripada tiga hal tadi? Yang pertama adalah kesombongan. Karena kezaliman kita, lazimnya kita ini begitu ada sedikitnya pangkat, ada derajat, ada hebat, ini sombong. Maka sombong itu minal kibri. Bebas kita daripada tiga hal tadi. Yang pertama adalah sombong. Karena sombong itu adalah pakaian Allah. Maka barang siapa yang mempergunakan paling marah Allah. Coba kita bayangkan dan renungkan sedikit iblis. Iblis itu yang namanya itu Azazil. Memang jenisnya daripada yang baik, setara dengan malaikat, ditempatkan di surga. Dengan kesombongan sedikit perintah Allah sujud kepada Adam, tidak mau dia sujud sampai kiamat nanti masih dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah, janganlah sampai kita menjadi titelnya sebagaimana iblis. Karena sombong ini lazimnya yang kita kerjakan. Coba Bapak bayangkan, kami saja sama-sama ustaz, kadang-kadang kita tegur nggak mau jawab. Jadi ini sombong namanya. Karena yang kedudukan sombong kepada orang kaya, kepada ustaz. Di situ. Oh, nggak ada lain lah, saya lah. Yang lain semua rendah. Ini ustaz. Sedikit saja ada dalam hatinya yang terjumus kepada sombong, itu sombong namanya. Kadang-kadang ini saya cantik kali suara. Pada saat saya jadi imam misalnya, terserat dalam hati saya, nggak ada lain kayak saya ini. Mak saya lah, orang lain nggak ada suaranya bagus seperti ini, pandainya nggak seperti itu. Udah titel iblis. Maka baik-baiklah kita menjaga diri kita di dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita hubbu minad dunya wa yansaunal akhirah. Cinta sekali kepada dunia sehingga lupa kita kepada akhirat. Maka ini yang baik-baik kita jaga daripada yang pertama adalah tutur kata kita, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita cara berakhlak dan cara untuk kita menjadi kesantunan dan kelembutan di dalam kehidupan kita. Semoga diterima semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kita sudah duduk 20 Ramadan malam ini. Awaluhu rahmatun. Pada awalnya rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 yang pertama. Wa wasatuhu maghfiratun. Pada 10 pertengahan ampunan dosa. Tunggu 10 hari lagi. Wa akhiruhu itqum minan nar. Pada 10 yang terakhir itulah baru dijatahkan surga kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang puasa karena Allah lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah. Tapi kalau yang puasa semata-mata hanya untuk dilihat oleh orang lain, untuk dipuji oleh orang lain, itu jangan harap. Ramadan ini akan meninggalkan kita tidak lama lagi, 10 hari lagi. Rasul mengatakan idza kana akhiru lailatin min Ramadan baqatis samawati wal ardu wal malaikatu min musibatin ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya daripada bulan Ramadan menangislah langit dan bumi beserta malaikat dan makhluk-makhluk lainnya di atas musibahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu malaikat menangis, langit bumi menangis apabila berakhir Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan ini semua kapasitas yang kita kerjakan berlipat ganda diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam bulan Ramadan saja banyak juga orang yang melaksanakan maksiat. Coba Bapak lihat. Begitu keluar tarawih berbondong-bondong ke warung yang ada wifi. Di situ baik pun muda atau tua apa mainnya? Main chip. Chip itu judi online.
itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pun tua ataupun muda. Rata-rata saya lihat sekarang ini domino ship itu dalam bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan, maka menangislah langit dan bumi beserta malaikat dalam musibahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita hindarkanlah kita daripada perbuatan-perbuatan yang demikian itu. Waktunya 10 hari lagi untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, 10 hari lagi. Maka dalam bulan Ramadan ini sebaik-baik manusia adalah yang tahu yang bahwa Ramadan ini satu-satunya bulan yang paling banyak rahmat dan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik-baiklah kita jaga Ramadan, perbaikilah akhlak kita dalam bulan Ramadan, perbaikilah semua ibadah-ibadah kita supaya diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhir Ramadan ada dijatahkan kepada kita adalah zakat fitrah. Ini diwajibkan. Sah waktunya apabila mendapatkan 2 juzuk Ramadan dan juzuk Syahwat. Itu saahnya kita jatuh wajib fitrah kepada kita. Apabila kita meninggal sebelumnya kita buka puasa besok hari raya, kita sebelumnya buka puasa meninggal orang, itu tidak diwajibkan fitrah karena tidak mendapat 1 juzuk pun. Apabila lahir anak-anak sesudahnya kita berbuka puasa, sebelum kita buka puasa itu diwajibkan fitrah. Sesudahnya kita berbuka puasa juzuk malam hari raya itu tidak diwajibkan fitrah. Karena 1 juzuk yang dia dapat cuma Syawal, Ramadan tidak dia dapat. Maka diwajibkan fitrah untuk perbuatan-perbuatan di dalam Ramadan kita ini. Kadang-kadang ada yang kotor daripada tutur kata kita, daripada perbuatan kita yang wajib dimaafkan, maka dihapuslah oleh zakat fitrah. Maka diwajibkan zakat fitrah pada akhir Ramadan oleh Allah kepada kita sebagai penggantinya tutur kata kita yang kotor atau lain sebagainya yang bisa diganti. Tapi yang tidak puasa itu tidak digantikan. Jangan nanti kita banyak harta, banyak beras, saya nggak usah puasa, kasih fidyah aja, walaupun 2 tronton kita kasih enggak juga bisa dibebaskan kita daripada puasa. Maka alhamdulillah kita sebagai hamba Allah, maka kita jaga diri kita dalam bulan Ramadan 10 hari lagi sebaik mungkin kita melaksanakan ibadah supaya diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf di atas kekurangan dan kesilapan di dalam uraian ini. Yang salah hanya datang dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang benar itu Bapak Ibu mengambilnya, kalau yang salah Bapak Ibu tinggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.